Senja menyapu langit desa Waringin Lemah dengan warna oranye keemasan. Di tengah hamparan sawah yang luas, bulir-bulir padi menguning bergoyang ditiup angin sore. Di antara deretan batang padi itu, terlihat sosok seorang pria tua. Dia adalah Pak Wiryo, petani sepuh yang sejak muda telah menyatu dengan tanah dan lumpur sawah ini. Tubuhnya sudah tak setegap dulu, tapi tangan kasarnya masih mengayunkan cangkul dengan irama yang tenang. Nafasnya berat, namun stabil. Seperti seseorang yang telah berdamai dengan waktu. Suara alam tiba-tiba pecah oleh bunyi logam menghantam sesuatu yang keras. Krek! Cangkul Pak Wiryo menghantam benda keras yang tersembunyi di bawah tanah basah. Dengan heran, ia jongkok dan mengusap lumpur yang menempel. Di sana, terlihat ujung sebuah patok kayu berwarna hitam, ditumbuhi lumut tebal. Aneh. Di sawahnya sendiri, Pak Wiryo tidak pernah merasa ada benda seperti itu. Ia mencoba mencabutnya, tapi patok itu terasa tertanam sangat dalam, seolah menancap ke jantung bumi. Sambil menghela nafas, ia berdiri dan memandang langit yang mulai memudar warnanya. Dia memutuskan meninggalkan patok itu malam ini, tapi hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganggu, seperti bisikan yang tidak terdengar, namun terasa. Malam pun tiba. Rumah kayu Pak Wiryo diterangi hanya oleh lampu teplok kecil. Angin berhembus lembut, membawa suara-suara jauh dari sawah. Di balik tidurnya yang lelah, mimpi buruk datang menjemput. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sawah yang diselimuti kabut. Di ujung pematang, seorang wanita berpakaian putih berdiri. Ia menangis pelan. Suara tangisnya menggaung, serupa suara bambu digesek angin. Saat wanita itu menoleh, wajahnya pucat, dan matanya, dua lubang hitam kosong, menatap Pak Wiryo dengan tajam. Tubuhnya menggigil. Ia berusaha berteriak, namun tak bisa. Lalu, bayangan itu mendekat. Semakin dekat, Pak Wiryo terbangun dengan nafas terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Lampu teplok bergoyang sendiri. Dari luar, suara dedaunan seperti ada yang berjalan. Tapi siapa? Sawah seharusnya kosong malam-malam begini. Keesokan paginya, Pak Wiryo berjalan pelan ke rumah Mbah Sarni. Dukun desa yang dihormati, wanita tua berusia lebih dari 80 tahun. Rumahnya gelap, hanya diterangi cahaya dupa dan cahaya lilin. Aroma kemenyan memenuhi udara. Mbah Sarni menyambutnya dengan tenang. Tatapan matanya tajam, seperti melihat ke dalam jiwa. Ia tidak bertanya banyak. Hanya mendengarkan. Tanah yang sampeyan garap itu. Dulunya bukan tanah biasa, ucapnya pelan. Dulu, tempat itu adalah kuburan. Tapi desa menutupinya. Mereka takut. Mereka ingin melupakan. Tapi yang mati, tidak pernah lupa. Pak Wiryo terdiam. Mbah Sarni menyerahkan bunga melati, sirih, dan sehelai kain putih. Letakkan ini di sana. Malam ini. Sebelum semuanya terlambat, di warung kopi, obrolan para sesepuh desa mulai menguak cerita lama. Dahulu, saat wabah penyakit menyebar, puluhan warga meninggal mendadak. Takut dikutuk, para tetua desa membakar kuburan dan menimbunnya dengan tanah. Mereka mencabut nisan, menghapus nama-nama. Kami tidak punya pilihan, kata Pak Warto, dengan suara gemetar. Kami harus mengubur semuanya. Secara harfiah dan secara sejarah, Pak Wiryo semakin sadar, patok kayu yang ditemukannya mungkin adalah penanda dari kuburan lama yang dilupakan. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk yang nyata. Ketukan datang di dinding rumah. Suara tangisan perempuan terdengar dari sawah. Bayangan melintas di balik tirai. Lampu mati tanpa sebab. Dan dalam gelap, suara bisikan itu datang lagi. Kembalikan. Apa yang milik kami? Didorong rasa bersalah dan rasa ingin tahu,
Pak Wiryo menggali kembali tempat patok itu. Tanah liat basah menciprati bajunya. Gali demi gali, akhirnya ia menemukan sesuatu. Tengkorak manusia, dan di sampingnya, gelang perak kecil dengan ukiran aksara Jawa kuno. Sing lilani bakal ditimbali. Yang membebaskan akan dipanggil kembali. Tubuh Pak Wiryo gemetar. Bayangan dalam mimpi ternyata nyata. Ritual pun diselenggarakan. Malam itu, warga berkumpul di sawah. Mbah Sarni memimpin. Dupa dibakar, bunga disebar, dan mantra-mantra kuno dilantunkan. Pak Wiryo berdiri paling depan, membawa sesaji. Saat bunga dilemparkan ke tanah, angin berhenti. Kabut turun perlahan. Suara tangisan wanita di kejauhan mulai mereda, menghilang di telan malam. Hari-hari berlalu. Desa kembali tenang. Sawah tumbuh subur. Namun, di suatu pagi, seorang anak kecil bermain di pinggir sawah. Ia menemukan sesuatu yang menancap di tanah. Patok kayu hitam, yang sama seperti dulu. Pak Wiryo melihat dari kejauhan. Tatapannya kosong. Ia tahu bahwa tidak semua yang dikubur bisa dilupakan. Mereka menunggu. Dan mereka akan kembali.